Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revina Zarinjati dan rekan saya Erna Puji Lestari. Kami akan menjelaskan mengenai perspektif teori sosiologi, yaitu teori sistem, teori struktur fungsional, teori konflik, dan teori postmodernisme. Saya akan menjelaskan mengenai teori sistem dan struktural, dan rekan saya Erna akan menjelaskan mengenai teori konflik dan postmodernisme. Teori sistem. Talcott Parsons menganggap sistem sosial terbentuk dari proses interaksi antar individu dan membuat kesepakatan, dan kesepakatan tersebut dijadikan nilai bersama. Dalam teori ini, individu bertindak karena adanya sistem. Sistem dilihat dari bagian-bagian, kemudian terwujud dalam bentuk sistem yang lebih besar. Sistem tersebut akan menentukan fungsi. 4 fungsi tersebut sebagai persyaratan sistem sosial dapat bekerja, dikenal dengan agile atau agile dalam bahasa Inggris. Agile memiliki arti A atau A, adaptation, adaptasi. Contohnya, peserta didik yang beradaptasi dengan lingkungan sekolah. G atau J, goal attainment atau tujuan. Contohnya dalam sekolah memiliki tujuan pendidik dalam membentuk peserta didik, seperti pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. I, integration. Contohnya sekolah membentuk peraturan atau tata tertib. L, latency. Contohnya pemeliharaan pola dengan penerapan peraturan. Teori struktur fungsional. Teori struktural fungsional yaitu teori yang memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan memiliki peran masing-masing sehingga menjadi seimbang. Apabila bagian tidak menjalankan perannya, maka akan berdampak pada bagian yang lain sehingga menjadi tidak seimbang. Contohnya adalah pemerintah memberikan beasiswa kepada peserta didik, lalu peserta didik menjadi memiliki pengetahuan, lalu lulus dan bekerja. Lalu setelah mendapat penghasilan, maka akan membayar pajak. Lalu pajak itu digunakan dalam rangka pemberian beasiswa kepada peserta didik lain. Teori struktural fungsional menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore adalah stratifikasi. Mereka memandang dalam kehidupan masyarakat selalu terdapat stratifikasi yang digunakan untuk bertahan hidup. Contoh dari nilai ini adalah adanya bagian yang membuka lowongan pekerjaan untuk mendapat pegawai. Lowongan pekerjaan ini diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Teori yang akan dibahas berikutnya adalah teori konflik. Teori konflik muncul karena adanya reaksi atau respon terhadap teori struktural fungsional yang tidak memperhatikan adanya konflik di tengah kehidupan masyarakat. Secara umum, teori konflik memandang bahwa masyarakat terdiri dari bagian-bagian dan memiliki kepentingan yang berbeda antar bagian. Salah satu pandangan tokoh dalam teori konflik adalah Karl Marx. Karl Marx memandang teori konflik disebabkan karena adanya kelas sosial yang dilihat dari kepemilikan alat produksi yang disebut dengan kaum borjuis dan yang tidak memiliki alat produksi disebut dengan kaum proletar. Hal ini menyebabkan konflik karena adanya eksploitasi tenaga proletar dengan upah yang kecil, serta jumlah proletar yang lebih banyak dibandingkan kaum borjuis. Tetapi, borjuis memiliki tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dan dekat dengan lembaga pemerintahan. Contoh dari teori konflik ini adalah demo buruh yang kerap terjadi di Indonesia. Berikut contohnya. Yang pertama, yaitu demo yang dilakukan pekerja untuk menuntut kenaikan upah yang hanya naik sebesar 35.000. Yang kedua, yaitu demo masyarakat adat yang menolak adanya perkebunan kelapa sawit. Teori berikutnya adalah teori postmodernisme. Teori postmodernisme ini muncul pertama kali pada tahun 1930 di bidang seni yang dilakukan oleh Federico de Onís yang merespons seni modern. Hingga pada akhirnya, teori ini menyebar dan digunakan dalam berbagai bidang lain. Salah satu tokoh yang memberikan pandangannya adalah Lyotard dengan menulis buku dengan judul The Postmodern Condition yang mengkritik grand naratif yang menggambarkan masa modern yang mengeneralisir kebenaran tunggal. Terdapat 2 pandangan mengenai postmodernisme ini, yaitu yang pertama, moderat, yaitu yang memandang bahwa postmodernisme merupakan lanjutan dari modern. Dalam arti lain, modern dianggap masih belum mencapai titik puncaknya. Tokoh yang menyatakan ini adalah David Graffin, Giddens, Habermas,
dan Baudrillard. Yang kedua yaitu pandangan ekstrim, yang memandang bahwa postmodernisme memutuskan secara total dari modern, karena modern dianggap tidak relevan lagi dengan masa kini. Tokohnya yaitu Lyotard. Jadi, dapat diartikan postmodernisme adalah setelah modern hingga saat ini, dengan post yang diartikan setelah atau melampaui. Ciri-ciri pemikiran postmodernisme yaitu yang pertama, dekonstruktivisme, yang berarti upaya mempertanyakan ulang teori yang sudah ada sebelumnya dan menyusun ulang teori yang lebih relevan dengan masa kini. Yang kedua yaitu relativisme, yang berarti bahwa nilai-nilai budaya sangat beragam. Nilai-nilai budaya tidak hanya satu. Yang ketiga yaitu pluralisme, yaitu yang berarti memiliki rasa toleransi tinggi terhadap keberagaman. Contoh dari teori postmodernisme adalah adanya pelegalan terhadap pernikahan sesama jenis. Hal ini sesuai dengan pemikiran postmodernisme, relativisme, dan pluralisme. Selain itu, apabila dihubungkan dengan kritik postmodern terhadap modern, dapat dilihat dari cara pandang modern yang futurisme atau mengeneralisir, yaitu perempuan menikah dengan laki-laki, atau sebaliknya, dan dualisme atau cara pandang hitam dan putih atau benar dan salah. Teori postmodernisme ini adalah pelegalan terhadap pernikahan sesama jenis yang dianggap oleh modern adalah hal yang salah. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi. Semoga hasil diskusi ini dapat memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memahami materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.